Istri pria ini baru saja meninggal dunia. Dia ingin mencari tempat yang tenang untuk bunuh diri. Secara kebetulan, sebuah iklan lewat. Ajaibnya, benda itu terbang tepat ke wajahnya. Dia bisa menyewa rumah itu dengan lancar. Tanpa diduga, ada hantu perempuan muda di dalam ruangan. Namun hantu ini tidak menyangka hal itu. Saya sendiri akan mencintai pria ini. Hari pertama dia pindah. Saya menghabiskan sepanjang malam menonton video pernikahan. Sejak istrinya meninggal, hidupnya juga dalam kegelapan. Saya baru saja bangun dan pergi ke lemari es untuk mengambil sekaleng bir. Seorang wanita yang aneh tiba-tiba muncul di tengah ruang tamu. Pria itu hampir kehabisan akal. Namun wanita itu mengira ada pencuri di rumahnya. Selama perdebatan, dia menjelaskan bahwa dia baru saja menyewa rumah ini. Dia bilang dia tidak pernah percaya apa yang dia katakan. Dia berencana memanggil polisi untuk melaporkan gangguan ilegal. Tapi tangannya menyentuh telepon rumah. Setelah pria itu menemukan hal aneh ini, jangan merasa takut. Dia bahkan berinisiatif untuk menghampiri dan menggunakan tangannya untuk mencoba melepaskan tangannya. Mesum. Dia berbaik hati mengingatkannya. Sepertinya dia sudah mati. Tapi dia tidak mau mempercayai ini. Bahkan tubuhnya melewati meja. Dia tidak merasa aneh sama sekali. Baru saat itulah dia menyadarinya. Hantu perempuan itu sepertinya telah kehilangan ingatannya. Setelah perdebatan yang sia-sia, satu orang dan satu iblis. Namun mereka sebenarnya tinggal bersama. Penyihir itu ingin mengusir pria itu. Selalu muncul di sampingnya, tanpa alasan. Dia mengkritik pria yang mengambil alih tempat tidurnya. Tapi dia tidak ingin berbicara dengannya. Setiap kali aku mandi, semua penyihir duduk di sampingnya, menatapnya. Karena takut, dia hanya bisa memakai celana dan mandi. Ingin minum sekaleng bir. Penyihir itu juga akan bersembunyi di lemari es untuk menakutinya. Meskipun dia tidak sedikit pun takut. Namun lama-kelamaan hal itu juga membuatnya merasa kesal. Ketika dia menonton TV, penyihir itu selalu ada di dekatnya dan bernyanyi dengan keras. Kehidupan damainya juga terganggu dengan kedatangannya. Dia akhirnya mengundang seorang pendeta untuk melakukan pengusiran setan. Roh surga, roh-roh bumi, roh. Raja tua itu segera muncul, melafalkan mantra sepanjang sore. Tuhan juga tidak punya cara untuk mengambil wanita ini. Juga dikritik karena mengotori lantai. Pria itu mencari kekuatan misterius dari timur. Semuanya sangat nyaman. Hasilnya masih sama. Penyihir ini tampaknya lebih kuat dari yang dibayangkan. Dia akhirnya menghubungi sahabatnya. Paranormal ini sepertinya sakit jiwa. Bisa merasakan keberadaan penyihir itu. Ucap juga wanita yang ada di ruangan ini. Sebenarnya masih hidup. Setelah mendengar ini, penyihir itu dengan bangga menunjukkan martabatnya kepadanya. Saya hanya bisa melewati tembok. Namun bukan berarti sudah mati. Dia kemudian bahkan menghibur pria itu. Itu karena jauh di lubuk hatinya dia merasa dilecehkan. Tapi bukan penyihir di rumah ini. Tapi karena dia selalu tidak bisa melupakan orang itu. Setelah penyihir itu mendengar dua orang itu berbicara bersama, tertawa lagi bahwa dia pasti ditinggalkan oleh wanita. Kata-kata baru saja berakhir. Pria itu langsung marah pada penyihir itu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya istri Anda. Baru saat itulah dia menyadarinya. Ternyata dia marah karena istrinya meninggal. Dia merasa bersalah atas apa yang dia pikirkan dan katakan. Dia pergi untuk meminta maaf padanya. Tapi dia tidak bermaksud menyalahkannya. Sejak istrinya meninggal, hidupnya juga sama sekali tidak memiliki arah. Pada tengah malam, dia pergi sendirian ke bar untuk minum. Karena penyihir itu khawatir, dia tidak bisa berpikir jernih. Jadi selalu ikuti di belakangnya. Karena mencegahnya minum terlalu banyak. Masih di sampingnya. Jangan biarkan dia melukai dirinya sendiri. Akibatnya, pria itu berada di bar. Menggerakkan tangan seperti orang gila. Tindakan aneh ini
juga menarik tawa semua orang. Setelah semuanya tenang, keduanya akhirnya merasa aman dan duduk bersama. Pria itu bertanya kepada penyihir itu mengapa dia selalu mengikutinya. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah kehilangan ingatannya, dialah satu-satunya yang bisa melihatnya. Dia ingin pria itu membantunya melakukan sesuatu. Selidiki identitasnya dengan jelas. Untuk melarikan diri dari hantaman penyihir itu, Anda hanya bisa pergi dan menanyakan setiap rumah secara bergantian. Tapi tanyakan pada semua tetangga atas dan bawah untuk sementara waktu. Namun tidak ada yang mengenalnya. Setelah jangka waktu penyelidikan, akhirnya dia sampai pada suatu kesimpulan. Penyihir itu pada dasarnya tidak punya teman di dekatnya. Pastinya karena martabatku yang terlalu buruk. Pada akhirnya tidak ada jalan lain. Saya hanya bisa pergi ke toko sebelah untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Sampai mereka pergi ke sebuah restoran, mengambil seorang pria yang jatuh. Adegan ini sepertinya membuatnya mengingat sesuatu. Menonton orang yang lewat memberinya pertolongan pertama. Dia segera menyuruh pria itu untuk segera datang dan membantu. Di bawah bimbingan profesionalnya, pria itu mengambil sebotol vodka yang sudah disterilkan. Kemudian ditemukan penyakit di bagian perut. Dia akhirnya mengulurkan tangan dengan tangan gemetar, mengeluarkan pisau kecil dan menusukkannya ke perut orang tersebut. Dengan sangat cepat pasien memulihkan pernapasannya. Dalam sekejap, dia menjadi pahlawan yang heroik, yang kini juga disadari oleh penyihir itu. Min sendiri sudah pasti seorang dokter. Kedua orang itu segera pergi ke rumah sakit terdekat. Segala sesuatu di sini sangat familiar baginya. Lihat kolega yang sebelumnya bekerja dengan Anda. Penyihir itu dengan cepat memulihkan semua ingatannya. Pria itu bertanya tentang kondisinya. Tapi saat ini dia sepertinya merasakan sesuatu. Suara. Ada kekuatan magis yang menariknya. Baru setelah dia tiba di kamar rumah sakit dia menemukannya. Aku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Untungnya dia masih hidup. Yang kemudian diketahui pria itu juga kecelakaan mobil 3 bulan lalu, menyebabkan dia hampir tidak bisa mempertahankan hidupnya. Ini juga menyebabkan jiwa wanita sekarat, meninggalkan tubuh. Dia menyuruhnya untuk segera berbaring. Sangat mungkin untuk hidup kembali. Dia segera turun untuk mencobanya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, masih tidak berpengaruh sama sekali. Sepertinya semua adegan di film itu palsu. Pria itu dengan hati-hati mengangkat tangannya. Bahwa suhu di tangan ditransmisikan secara ajaib berpindah ke tangan wanita itu. Sekarang, hal-hal yang harus Anda bantu telah terbantu. Mengucapkan selamat tinggal padanya dan kembali ke rumah. Dan gadis hantu itu selalu berada di rumah sakit akhir-akhir ini. Saya berharap suatu hari saya bisa bangun. Hari ini saudara perempuan saya membawa kedua putrinya untuk mengunjunginya. Penyihir itu mencoba berbicara dengan saudara perempuannya. Di luar dugaan, orang terdekatnya tidak bisa mendengar suaranya. Saat itu dokter tiba-tiba masuk. Dia memberikan saran yang buruk kepada saudara perempuannya. Mengatakan, kemungkinan besar pasien tidak akan bisa bangun lagi. Juga meminta adiknya untuk menandatangani formulir persetujuan. Kemudian cabut tabung oksigen dan biarkan dia pergi dengan tenang. Setelah mendengar ini, wanita itu tercengang. Diri hanyalah jiwa yang belum mati sepenuhnya. Dia ada di sampingku dan terus berbicara. Sayangnya semuanya sia-sia. Untung saja di saat adikku sedang sedih. Langsung menolak saran dokter. Wanita itu pulang lagi. Kisah tentang kesurupan dan kerasukan setan membuat pria itu ketakutan. Dia memberitahunya situasi saat ini. Jika saya tidak segera bangun, saya khawatir saya akan benar-benar mati. Kata-katanya membuat pria itu teringat akan istrinya yang sudah meninggal. Hari itu dia hanya mengatakan dia sedikit tidak nyaman. Kemudian duduk dan istirahat sebentar. Aku tidak menyangka dia akan pergi begitu tiba-tiba. Bahkan tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebagai seorang dokter, dia dengan cepat menemukan jawabannya.
Mungkin pendarahan otak akut membawanya pergi. Setelah percakapan ini, hubungan kedua orang ini juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia membawanya ke tempat mistis. Pemandangan di depan mataku bagaikan negeri dongeng yang indah. Pria itu mengatakan tempat ini diciptakan olehnya secara pribadi. Baru sekarang dia tahu. Pria itu adalah seorang insinyur hortikultura. Sebelumnya dia mempunyai perusahaan sendiri. Sejak istrinya meninggal, dia memilih untuk meninggalkan kehidupan, juga menyerahkan kehidupan aslinya. Kisah pria itu sangat menyentuh hatinya. Dia segera mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Semoga dia bisa bahagia lagi. Jangan menyerah begitu saja pada impianmu. Komunikasi terbuka antara dua orang menyebabkan pria itu perlahan-lahan melupakan penderitaannya sebelumnya. Juga membuat mereka tidak disengaja menabur benih cinta. Tepat pada saat ini, broker real estate tiba-tiba menelepon, mengatakan dia mungkin memperpanjang sewa secara permanen. Perempuan pemilik rumah tidak bisa diselamatkan. Tabung oksigennya akan dilepas besok. Baru pada saat itulah mereka menyadarinya. Ternyata adik saya setuju untuk menolak pengobatan. Berita ini membuat dua orang sangat khawatir. Di bawah bimbingannya, mereka pergi mencari rumahnya. Pria itu berbohong tentang menjadi pacar saudara perempuannya. Bahkan mengucapkan beberapa kata manis. Saya harap Anda tidak menyerah begitu saja. Anda harus percaya bahwa keajaiban pasti akan datang. Keduanya tidak menyangka hal itu. Saudari itu berkata mereka sudah terlambat, karena dia datang untuk menandatangani pagi-pagi sekali. Setelah fajar, kehidupan seorang wanita juga akan berakhir. Meskipun sangat menyesal, ada juga banyak hal yang ingin saya lakukan yang belum saya lakukan. Tapi dia memutuskan untuk menerima nasibnya. Dia memiliki permintaan untuknya. Jadi dia ingin mencoba seperti apa rasanya cinta. Padahal tubuh mereka tidak bisa saling bersentuhan. Tidak bisa merasakan suhu orang lain juga. Tapi perasaan antara dua orang terukir dalam di hati masing-masing. Tidak ada yang mengharapkannya keesokan paginya. Pria itu membuat keputusan gila. Dia ingin mencuri tubuhnya. Dia awalnya ingin menghentikannya, tapi tidak bisa menghentikan kekeras-kepalaannya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia bahkan menemukan rekan untuk membantu. Dan berbohong harus pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan beberapa barang. Keduanya baru saja memasuki gudang. Dia mengemas banyak peralatan medis lagi. Rekan kerja melihatnya mencuri barang, langsung merasa bingung. Mengatakan dia tidak ingin berkolusi dengannya untuk melakukan sesuatu yang salah. Pria impoten segera memberitahunya bahwa dia ingin menyelamatkan orang. Dia juga mengatakan bahwa penyihir itu berdiri di belakangnya. Tentu saja rekan saya tidak akan mempercayai omong kosongnya, dan menyuruhnya pergi ke bagian otak dan melihatnya. Pada akhirnya laki-laki itu hanya bisa bermain batu, kertas, gunting, untuk menghilangkan keraguan rekan-rekan. Keluar tarik, kertas. Itu palu lagi. Terus memalu. Jari tengah, beraninya kamu memberiku jari tengah. Setelah beberapa prediksi berturut-turut, dia akhirnya percaya itu benar. Tapi karena wanita aneh, apakah tindakan yang jelas-jelas gila itu layak dilakukan? Karena aku cinta dia. Cinta memang membuat orang menutupi akal sehatnya. Membuat dua pria jadi gila. Mereka segera memasuki kamar rumah sakit. Sayang sekali mereka pacaran. Masih ditemukan oleh keamanan. Untungnya, rekan saya cukup berani untuk menghentikan saya. Ketika Anda merasa seperti Anda akan berhasil. Tapi akibatnya karena terlalu berisik. Pada akhirnya, Van terjebak di tengah kerumunan. Dalam keadaan panik, dia menemukan detak jantung wanita itu menurun. Itu keluar saat panik. Tidak perlu melepas tabung oksigen dengan hati-hati. Menyaksikan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia sangat khawatir. Selain mengucapkan kata-kata penyemangat padanya,
Saya juga tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Ketika dia melihat detak jantungnya berhenti, dia tidak peduli dan langsung menciumnya. Sayangnya, sudah terlambat untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya hanya bisa berdiri dan melihatnya dibawa pergi oleh Tuhan. Dia berteriak dengan panik, berharap wanita itu bisa hidup kembali. Mungkin itu adalah anugerah Tuhan. Bisa juga karena perasaan mereka yang mengharukan. Wanita itu sudah memulihkan detak jantungnya. Apa yang sedang terjadi? Bersamaan dengan suara nafasnya, semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Hati pria itu menggantung. Akhirnya melepaskannya. Saya pikir ini adalah akhir yang bahagia. Tiba-tiba setelah dia bangun, Tuhan benar-benar mempermainkannya. Ini aku. Maaf, aku tidak mengenalmu. Hal-hal kecil antara dua orang. Hanya dalam kehidupan singkat ketika manusia dan hantu hidup bersama. Wanita itu masih tidak ingat apapun. Tapi selama dia bisa hidup, apa yang dia sendiri lakukan adalah hal yang berharga. Di bawah pandangan semua orang, dia hanya bisa diam-diam meninggalkan rumah sakit. Setelah kesehatan gadis itu pulih, lalu kembali ke rumahnya, melihat ke ruangan yang kosong. Selalu terasa di sini ada perasaan hangat dan akrab. Saya tidak ingat siapa yang meninggalkan perasaan ini. Sampai dia melangkah ke atap. Pemandangan di depan matanya benar-benar memikat hatinya. Dia sejak lama ingin membangun taman yang indah di atas atap. Namun pada akhirnya tidak pernah mengambil tindakan. Saya tidak menyangka mimpi di hati saya akan menjadi kenyataan. Seorang pria yang baru saja akrab. Sesuatu yang aneh muncul di depan matanya. Dia sangat ragu. Bertanya pada pria itu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Kunci. Dibawa alat pemadam kebakaran. Kenapa aku mengenalmu? Pasti dalam mimpi. Ketika dia mengangkat tangannya untuk memberikan kuncinya, kedua tangan itu secara tidak sengaja saling bersentuhan, menyebabkan perasaan aneh ini muncul lagi. Hal itu terjadi sedikit demi sedikit, dan bahkan kisah-kisah yang sulit dipercaya membanjiri pikirannya seperti air pasang. Itu bukan mimpi. Bukan. Ciuman ini erat menghubungkan mimpi mereka. Kisah dua orang juga akan menulis babak baru. Semoga Anda juga sedang dalam perjalanan hidup. Temukan belahan jiwamu. Menulis kisah cinta yang indah.